Fungsi terbalik bab 11, urutan mimpi 4 penelitian hibrid realitas virtual Angkatan Udara AS episode 2A, tanggal 3 April tahun 2021. Secangkir teh baru muncul. Saya menerimanya. Setelah menyesap, saya bertanya, 2 orang di luar dengan kursi roda itu, siapa mereka? Burung bangkai itu berkata, tamu tak diundang. Mereka mengobrak-abrik tong sampah kami. Kami telah mencoba menyingkirkan mereka. Sejauh ini, sia-sia. Pembasmi menghentikan serangan mereka untuk sementara, tetapi seiring berjalannya waktu, usus kembali. Hanya rumah ini yang penuh. Mengapa? Saya bertanya. Ada yang menebak, kata koi itu. Kumbang kecil itu menambahkan, mereka melekatkan diri pada properti yang tidak diketahui. Apapun itu, kami dengan senang hati akan menyerah kepada mereka jika itu akan membuat mereka menghilang selamanya. Saya kembali ke investor dan bertanya, mengapa tidak menduduki rumah-rumah mewah lain? Saya wanita di kursi roda berkata, Anda menganggap saya usus dan bukan makhluk di dalam. Jika Anda mempercayai kata-kata licik mereka, maka mereka dapat menjual bulan kepada Anda. Kaku. Jangan percaya kata-kata cerdik mereka, kata pria berkursi roda itu. Saya membutuhkan nasihat. Oleh karena itu, saya keluar dari skenario misi dan keluar dari lapangan bermain. Saya membutuhkan beberapa hari untuk merenung. Lain kali saya logon, saya mencari nasihat dari sekutu yang paling tidak mungkin dari raksasa Seven Springs. Di wilayah mereka sendiri, saya berbicara dengan 3 raksasa yang sama yang telah membantu saya dengan pencarian relik Buki yang hilang. Dan tentu saja para raksasa menginginkan kompensasi yang adil. Raksasa dilengkapi dengan baju besi lengkap dengan tongkat berduri untuk senjata. Ketiganya lebih dari 10 kaki, dan mereka menjaga satu-satunya pintu masuk ke wilayah 7 mata air. Raksasa menengah berkata, bagaimana kita akan membuat raksasa Springs diberi kompensasi? Saya menawarkan, dengan saya persen dari nilai pasar wajar dari kartu Infinity level 10 begitu majikan saya melakukan pembayaran. Raksasa menengah itu menjerit, pemain 2501 tidak serius. Saya menuntut 3% dari nilai pasar wajar dari kartu cor tanpa batas level 10. Oke, 3% dengan konsultasi tak terbatas sampai misi selesai, tawaran balik. Raksasa di sisi kiri berkata, mari kita mulai. Cukup omong kosong ini. Saya menjelaskan kepada mereka dengan sangat rinci niat majikan saya. Saya membacakan kepada mereka beberapa kali deskripsi pekerjaan dan skenario yang saya temui di rumah pencarian dan di antara karakter dan pengaturannya. Raksasa berdiri tegak dan diam, berpikir selama beberapa detik. Raksasa di sebelah kanan berkata, sebentar. Ketiga raksasa itu menyatukan kepala dan membisikkan sesuatu, sesekali menatapku. Seseorang menatapku dan bertanya, makhluk atau makhluk luar ruangan? Benar, kataku pada mereka. Dengan kepala menyatu, mereka berbisik satu sama lain lagi, sesekali melirik ke arahku.
Raksasa lain bertanya. Di dalam mansion itu bersih, dan di luarnya berantakan dan sampah. Benar, kataku lagi. Mereka menyatukan kepala lagi dan berbisik di antara mereka sendiri sekali lagi. Sesekali melirik ke arahku. Begitu mereka selesai bercakap-cakap, mereka berdiri berdampingan. Raksasa tengah berkata, fungsi terbalik. Fungsi terbalik. Itu masuk akal. Orang-orang yang duduk di kursi roda adalah yang paling banyak menyerang, dan bagian luar yang tidak rata adalah bukti dari serangan itu. Makhluk berwawasan Eriket adalah pemilik mansion, dan tamu tak diundang adalah makhluk yang perlu disingkirkan secara permanen. Raksasa memiliki otak dan otot. Membayar sedikit biaya untuk menggunakan salah satu dalam banyak teleportasi perjalanan wisata. Kembali ke skenario misi, saya mendekati dua makhluk yang terikat kursi dan berkata kepada mereka, apa yang diperlukan bagi Anda untuk berhenti menduduki rumah ini? Keduanya menatap saya dan berkata, Honeycomb. Honeycomb. Saya bertanya. Saya tidak melihat lebah dimanapun di luar atau di dalam mansion. Tanya, dan di mana sarang madu ini? Saya, laki-laki di kursi roda berkata, makhluk di dalam tahu persis apa yang kita bicarakan. Kembali ke dalam, saya duduk dan menyeruput teh saya dengan tiga pemilik kaya itu. Saya berkata, makhluk di luar menginginkan Honeycomb dengan imbalan mengosongkan properti Anda. Kumbang kecil itu berkata, di atas mayat kita. Itu bukan permulaan, kata burung bangkai itu. Tidak ada kesepakatan. Koi berusaha untuk meyakinkan, berkata, makhluk itu tahu lebih baik daripada mencari peninggalan seperti itu. Tidak ada kesepakatan. Di luar, saya memberitahu pasangan di kursi roda. Pemilik menolak penyelesaian yang Anda tawarkan. Investasi akan terus berlanjut, kata pria itu. Wanita itu berkata, dan itu akan berkembang biak kembali ke dalam dan memperbarui pemiliknya. Makhluk-makhluk itu memperingatkan akan peningkatan investasi. Saya tidak berkata apa-apa. Saya duduk bersama mereka dan menyesap minuman saya. Tes selama beberapa menit, lalu aku kembali ke Seven Springs dan mencari nasihat dari para raksasa. Aku memberitahu mereka bahwa tidak ada sisi yang belum bergerak. Raksasa tengah berkata, ambil sarang madu dari tempat lain, dan berharap makhluk itu tidak dapat membedakan antara yang asli dan yang palsu. Saya tidak memikirkan itu. Itu bisa berhasil. Di mana di lapangan bermain saya bisa menemukan sarang madu? Pemain 2501 mencari konsultasi dengan raksasa Seven Springs dan bukan arahan, kata raksasa di kiri. Aku menghembuskan nafas putus asa. Berapa biayanya untukku? Tambahan 0,5%, kata raksasa di sebelah kananku. Masuk akal, kataku pada mereka. Raksasa tengah berkata, sarang madu melimpah di hutan Blik. Betor itu bisa merugikan saya apapun. Saya keluar dari skenario misi, lalu terputus dari lapangan bermain.